Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan perwakilan dari Wali Khotimin Khotimat yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Arianto SSI, Wali dari Ananda Nadifa Aisyah Zahra. Untuk itu kepada Bapak Arianto SSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Yayasan Optimasi Umat beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati segenap aparat pemerintahan yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan MI Husnayen Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid dan segenap tamu undangan yang hadir di acara ini, acara Khatmul Quran dan imtihan. Yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi peserta Khatmul Quran dan imtihan metode UMI tingkat tartil tahfidz juz 30 dan turjuman Al-Quran angkatan ke-6 MI Husnayen Sleman. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya ayahanda dari Ananda Nadifa Aisyah Zahra, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya berdiri di sini juga mewakili Bapak Ibu Wali Murid MI Husnayen Sleman yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang hadir di sini telah berjuang baik di rumah maupun di sekolah. Berjuang melewati beberapa proses, mulai dari pramunakosya, munakosya, hingga akhirnya dapat hadir di hari ini dalam acara Khatmul Quran dan imtihan. Pesan buat Ananda yang hadir di acara ini, tidak ada usaha yang sia-sia apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan kekuatan doa untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar Al-Quran, yang telah membimbing putra-putri kami dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas amal kebaikan ustadz dan ustazah dalam mendidik anak-anak kami dengan pahala yang berlimpah.
dan semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal hidup bagi putra-putri kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan terus belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga MI Husnain Sleman Yogyakarta dapat terus mencetak generasi Qurani sesuai dengan visinya, menjadi madrasah yang unggul dalam membina generasi pembelajar yang soleh, mandiri, dan berprestasi. Demikian sambutan dari saya mewakili wali murid. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arianto SSI yang sudah mewakili khotimin khotimat, wali khotimin khotimat menyampaikan curahan isi hati dengan penuh haru dan harap. Sambutan kedua adalah sambutan dari Panewu Kapanewon Tempel yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Aris Wibawa S. Antropologi selaku Kepala Jawatan Sosial. Kepada Bapak Aris Wibawa S. Antropologi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu undangan yang kalau disebutkan ada 20 baris. Yang saya hormati pengurus UMI Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Guguh. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah. Yang saya hormati Ketua YEU, teman saya dan pembina yayasan Pak Gembong Cahyo dan Pak Ahmad Burhani, dan juga pendamping dari UMI Ustadz Iqbal dan Mas Ferry. Ya. Yang saya hormati Korwil Yandik Kapanewon Bu Nurhayati. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Tempel. Hadir Pak Dandarim Tempel Pak Letnan 1 Edi Widodo, Pak Kapolsek diwakili Kadit Lantas Pak Ibtu Darsana. Yang saya hormati Kepala KUA Tempel diwakili Pak Mukhni SAG. Yang saya hormati Pak Lurah Banyurejo, Pak Lurah Sumberjo, dan seperti sudah pamit Pak Lurah Pak Misbah ya. Oh di luar. Yeah. Semua ustadzah MI Husnain Sleman dan juga ustadzah metode UMI yang saya rasa tadi banyak yang menangis karena terharu. Bu Rahmah Hayati, Pak Johan, Pak Ramlan, Pak Sulis, Pak Suroso, Sinten mawon, Bu Mariati ya, dan semuanya yang sebagian saya tidak kenal atau belum mengenal. Semua yang saya banggakan, justru alhamdulillah hari ini saya mewakili beliau Bapak Panewu Tempel. Hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada acara keluarga yang cukup penting dan mewakilkan kepada kami, mewakili beliau untuk hadir kesempatan hari ini. Dan kesekian kali saya hadir, mungkin dari 6 kali saya hadir yang separuhnya ya, Khatmul Quran MI Husnain Sleman. Sungguh bahagia dari kami pemerintah Kabupaten Tempel, paling tidak sebagian dari tadi atau sudah alumni pernah membawa nama harum Kabupaten Tempel di MTQ tingkat umum ataupun MTQ tingkat sekolah Bapak ya. Kami sampaikan terima kasih Pak Junaidi, teman-teman ini orang tua wali juga teman-teman saya banyak ini, Pak Manto, Pak Junaidi, Pak Romadoni, ternyata murid MI
dan murid Umi juga. Terima kasih mereka konsisten sebagai orang tua, dulu teman, mereka kemudian menjadi orang tua dari anak-anak yang belajar Umi, belajar Al-Quran dengan konsisten. Sejak saya mengenal mereka dari muda sampai sekarang, mereka sudah punya anak yang sebenarnya akan jadi remaja dan muda lagi ya. Tentu kami terima kasih mewakili masyarakat di wilayah Kapanewon Tempel. Kontribusi dari MI Senayan Sleman di wilayah Kapanewon Tempel ini tidak hanya di Tempel, tapi tentu saja di wilayah sekitarnya berkontribusi dalam pembinaan umat Islam dan pembinaan baca tulis Al-Quran sungguh luar biasa, sehingga tentu tidak hanya kebanggaan masyarakat tapi juga kebanggaan masing-masing orang tua ya. Di beberapa waktu yang lalu saya tadi mendengar, saya kok ya sepaham bahwa kita harusnya berhusnudzon kepadanya masing-masing gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu di Ihsanul Fikri anak kami itu dikukuhkan sebagai guru Quran. Kalau dilihat kesehariannya begitu, tapi kita harus berhusnudzon. Ya, tugas masing-masing orang tua bahwa mereka sudah paham fasih Al-Quran, tentu kesehariannya, akhlaknya, cara bahasanya ini, attitude-nya dan semacamnya itu harus juga dijaga oleh masing-masing orang tua, sehingga tidak hanya pandai membaca, menerjemahkan, tapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka, wujud mereka menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Bila mengatakan jatah waktu kami 5 menit ya. Semoga acara ini bisa memberikan barokah kepada semua warga masyarakat di khususnya Sivitas Akademika di MI Sunan Sleman. Kami juga titip terima kasih kepada ustadz-ustadz dari Umi, Bu Rahmah Hayati dan teman-teman Pak Johan yang ya konsisten dari dulu sampai sekarang. Sekali lagi kami mohon maaf, pemerintah Kapanewon tidak cukup banyak membantu, karena saya yakin MI Sunan Sleman dari Pak Sarmuji sampai sekarang bisa berdiri kokoh ya, bisa jadi kebanggaan masyarakat di wilayah Kapanewon dan kebanggaan masing-masing orang tua. Bu Bila mengatakan ada banyak salah dan hilaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Wibawa S.An atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemberian syahadah simbolis kepada para khotimin khotimat. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Rohmat Bagus Prabowo SPDT untuk berkenan memberikan syahadah. Kepada Ananda yang kami sebutkan namanya, kami persilakan ke depan. 1. Ananda Gibran Arta Nabil Sugiono sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 4 putra. Ananda Hufaida Safaira Kotrunada sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 4 putri. Ananda Abrizam Abias Faiza Bagas sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 5 putra. Ananda Rahmanur Azizah Putri sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 5 putri. Ananda Ayas Mustafa Nazirul Ilmi sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 6 putra. Ananda Nuha Akila Nafi Rahman sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tartil kelas 6 putri. Ananda Aslam Setia Mahendra sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat tahfidz juz 30. Ananda Haidar Widi Adira Jasa sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat turjuman Al-Quran kelas 5 putra. Ananda Naziha Mikaelia Kanata sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat turjuman Al-Quran kelas 5 putri. Ananda Ahmad Fatih Yasin sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat turjuman Al-Quran kelas 6 putra. Ananda Nadifa Aisyah Zahra sebagai perwakilan khotimin khotimat tingkat turjuman Al-Quran kelas 6 putri.
Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada khotimin khotimat kami persilakan membentuk formasi foto. Untuk Ananda yang kebetulan hari ini Ananda berulang tahun. Masya Ada Allah. kejutan spesial kepada Siapa ini, Bu? Ananda yang merasa hari ini berulang tahun bisa berdiri. Yuk berdiri yuk. Iya, Ananda Hanskar Iqbal Satria yang pada hari ini berulang tahun. Barakallah. Kepada Mas Hanskar Iqbal, boleh ke depan. Ulang tahun yang keberapa, Mas? Ulang tahun yang ke-12. Kepada Ibunda Mas Hanskar, monggo dipersilakan untuk memberikan hadiahnya. Ini ada hadiah spesial ya Mas Iqbal dari Ibunda. Masya Allah. Sebentar Bunda, mungkin bisa disampaikan harapannya untuk Mas Iqbal ke depan gimana? Jujur saya terharu sekali nggih. Harapannya untuk ke depan mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi sahabatnya Mas Iqbal di dunia, di akhirat, dan bisa menjadi syafaat kami, anak dan orang tuanya di akhirat nanti. Makanten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memberikan pengumuman bagi peringkat terbaik tingkat Munakosyah tingkat tartil, nilai terbaik Munakosyah tingkat Tafidz Juz 30 dan nilai terbaik tingkat terjemahan Al-Quran. Kepada Ananda dan kedua wali yang nanti kami sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Baik, berikut 3 peringkat terbaik Munakosyah tingkat tartil Al-Quran. Peringkat ketiga dengan nilai rata-rata 9,72 diraih oleh Ananda Faizah Yumna Fariha, putri dari Bapak Romadhani Tripurnomo dan Ibu Siti Muniro. Kepada kami mohonkan kepada Bapak M. Misbah Al-Hakim untuk berkenan memberikan hadiah. Peringkat kedua
dengan nilai rata-rata 9,73 diraih oleh Ananda Aisyah Nuha Zahira, putri dari Bapak Muhammad Wardoyo dan Ibu Rifki Hestarini. Kami mohonkan kepada Bapak Aris Wibawa Sarjana Antropologi berkenan untuk memberikan hadiah. Peringkat pertama dengan nilai rata-rata 9,88 diraih oleh Ananda Aisyah Bella Rahma, putri dari Bapak Nova Heruntoko dan Ibu Paramita Dwi Mindarwati. Kami mohonkan kepada Letu Infantri Edi Widodo berkenan memberikan hadiah. Terima kasih kepada Letu Infantri Edi Widodo dan Ayah Bunda, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya, nilai terbaik Munakosyah tingkat Taufid Juz 30 dengan nilai rata-rata 8,5 diraih oleh Ananda Kaila Amira Marisa, putri dari Bapak Gusman Sakirul Alim dan Ibu Ika Herawati. Kepada Ananda Keke berserta kedua wali dipersilakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Gimbong Cahyono SE berkenan memberikan hadiahnya. Terima kasih kepada Bapak Gembong Muhammad Gembong Cahyono SE dan Ayah Bunda dipersilakan kembali ke tempat. Berikutnya, 3 peringkat terbaik Munakosyah tingkat Turjuman Al-Quran. Peringkat ketiga dengan nilai rata-rata 9,65 diraih oleh Ananda Janetra Resvani Altaf Semawung, putri dari Bapak Bambang Sulistyo Indriat Moko dan Ibu Sinta Prihanuri. Kepada Ananda Janet beserta kedua wali dipersilakan maju ke depan. Kami mohonkan kepada Bapak Mugni SAG untuk berkenan memberikan hadiah. Terima kasih kepada Bapak Mugni SAG dan Ayah Bunda dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, peringkat kedua dengan nilai rata-rata 9,80 diraih oleh Ananda Hilya Kamila Rashida, putri dari Bapak Sugito dan Ibu Rini Widyasari.
Terima kasih kepada Bapak Ibtu Darsana dan Ayah Bunda. Peringkat pertama dengan nilai rata-rata 9,83 diraih oleh Ananda Syifa Kanita Aziza, putri dari Bapak Joko Triyono dan Ibu Alfiah. Kepada Ananda Syifa dan kedua wali dipersilakan maju ke depan. Kami mohonkan kepada Ustadz Kukuh Hadi Wiono AMDT berkenan memberikan hadiah. Terima kasih kepada Ustadz Kukuh Hadi Wiono MDT dan Ayah Bunda, kami persilakan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muhammad Gembong Cahyono SE selaku Ketua Yayasan Optimasi Umat Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Gembong Cahyono SE kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Yang kami hormati, karena tadi belum disebut satu-satu nggih. Nah, ini walaupun 20 tak sebutkan. Bapak Bupati Sleman atau yang mewakili, kemudian dari Bapak Kemenak, Bapak Sidik Prawono SAG MSI, yang kami hormati Bapak Camat, bukan Camat ya, Panewu Tempel atau yang mewakili, kebetulan beliau Pak Aris Bibo ini teman nekeran saya. Alhamdulillah, antar nuwun. Bapak Lurah Lembung Rejo, okay. Bapak M. Misbah Al-Hakim, kebetulan sekolah kita di wilayah Lembung Rejo, dan kebetulan beliau adalah wali murid juga. Kemudian Bapak Lurah Banjarrejo, nah Bapak Saparjo STMM, nah kebetulan ini juga suami dari guru Quran Bu Susi. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Lurah Sumberjo, Bapak Anjar Purwanto SE. Nah, ini kita pinjam tempatnya di Sumberjo nggih. Nah, matur nuwun Pak Lurah. Kemudian Bapak Pengawas SD nuwun sewu. Ibu nggih. Ibu Nur Hayati SPD MPD. Matur nuwun keruanya. Kemudian Pengawas MI Bapak Ali Sofa. Oh, nggih. SAG dari KUA, kemudian Bapak Haji Ahmad Syabuddin Al-Fatah, nggih, matur nuwun. Dan Ramil Tempel. Nah, ini Bapak Letu Infanteri Edi Widodo. Insyaallah matur nuwun ini Simpe Edi kita menyebutnya. Beliau adalah termasuk yang awal-awal dulu masih di kampus ngajar karate. Nah, alhamdulillah sudah menelurkan banyak atlet ya, atlet nasional bahkan. Nah, matur nuwun Pak Edi. Bapak Kapolsek atau yang wakili ya. Bapak AKP Gunawan Setia Budi, teman Bapak. Ibu Komite, nah ini Ibu Rini Widyasari SPSI. Nah, kebetulan tadi putranya juga dapat penghargaan ya. Dan ini yang penting juga dari Umda Ustadz Kukuh Hadi Wiono AMD. Nah, matur nuwun ini luar biasa. Sebenarnya baru kali ini beliau hadir ya. Matur nuwun. Nah, oh 2 kali ya, mohon maaf, berarti saya lah. Oke, berarti ketemu saya baru sekali. Mohon maaf. Kemudian ini foundernya MI SDIT Bu Ainun Musfirah. Nah, ini dulu kita masih di kampus dan sekarang di yayasan ya. Teman-teman yayasan APTM semua yang berbahagia, Pak Samuji, beliau ada muwakifnya ya, yang punya tanah untuk diwakafkan beliau. Kemudian ada Ustadz dari Umda, ada Ustadz Iqbal dan juga Ustadz Ferry ya, masalah. Yang ini sering sekali ya
ke Musnai matur nuwun atas bimbingannya selama ini nggih. Sudah berbuat tahun nih dan alhamdulillah semakin maju ya. Ini panggungnya sampai tambah ini nggih. sampai tambah panggung ya. Nggih. Dan juga kepala MI Usnayain, KP3 Usnayain dan seluruh guru, karyawan dan juga anak-anakku yang kami cintai dan wali murid serta seluruh yang ada di sini yang tidak bisa kita sambut, kita bisa sebutkan satu. Oh ya, pembina yayasan Mas Allah nggih. Nanti juga beliau yang akan memberikan tausiah Ustadz Aman Burhani. Nah, ini pembina yayasan. Nah, ini beliau orang pertama yang mendirikan Yayasan Optimasi Umat ini. Alhamdulillah pagi ini yang berbahagia ini ya sangat kita berbahagia karena paling tidak hari ini kita mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah anak kita sudah sampai titik ini dan insya Allah ini adalah bekal awal untuk ke depan karena sesuai usianya MI sekolah dasar itu kan pendidikan dasar, fondasi jadi harus kuat. Nah insya Allah kita bersama-sama membangun fondasi yang kuat. Nah, agar apa bangunan yang di atasnya nanti juga kuat. Nah sesuai dengan misi visi misinya apa tadi mandiri, soleh ya, soleh mandiri berprestasi. Nah, soleh ya tentu saja dimulai dengan Al-Quran ini terutama adalah yang salah satu yang kita prioritasan. Bapak Ibu yang terhormat Allah, kita tidak cuma selain mengenal anak-anak juga alhamdulillah sampai saat ini guru-guru juga tiap hari itu ada mutabah untuk terus tilawah Quran dan tiap hari itu khatam. Ini sudah tahun yang kedua ya, 2 atau 3. Alhamdulillah. Ini dan insya Allah nanti ke depan juga anak-anak yang sudah lancar baca Quran. Jadi budaya kita bersama Quran itu adalah terus kita lakukan. Nah, ya mulai dengan membacanya, ya, kemudian ada tadi terjemahnya dan tentu saja dengan bacaan yang benar yang bagus kan gitu nggih. Nah, matur nuwun atas semua kerjasama sehingga terlaksana acara ini. Tentu dalam penyelenggaraan acara ini maupun dalam proses belajar mengajar di MI Usnayain dan khususnya di lingkup Yayasan Optimasi Jakarta ada yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman pengurus yayasan mohon maaf ya, dan tentu saja kerjasama dan juga saran dan kritikan yang membangun tentu sangat kita harapkan. Matur nuwun dari saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Muhammad Gembong Cahyono SE atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ummi Foundation yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Kukuh Hadiwiono AMDT selaku Ketua Ummi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ustadz Haji Kukuh Hadiwiono AMDT dipersilakan. Ya, waktu saya pendek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah mushollan ala rasulillah la haula wala quwata illa billah mabada. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap pimpinan Yayasan Optimasi Umat, Ustadz Gembong, Ustadz Manto dan kawan-kawan ini, Masya Allah, pejuang-pejuang dakwah pendidikan di wilayah pinggiran Salak ini. Nah, tepi kanan kiri Salak soalnya. Dan alhamdulillah ternyata baru tahu kalau bersamai senior kita Ustadz Burhani di belakangnya, Masya Allah. Karena kenal beliau sudah lama justru malahan, bersama Ustadz Ani, Ustadz Ulfi, jadi para penggiat-penggiat pendidikan. Dan alhamdulillah wajar kalau keseriusan pembelajaran di MI Khuyana ini betul-betul bisa terkelola dengan baik. Pimpinan kepala sekolah Ustadz Bagus, Ustadzah Rahma koordinator dan segenap dewan guru. Alhamdulillah pada kesempatan agenda Khatmul Quran Imtihan ini ternyata kegiatan jenengan dihadiri komplit ini, dari Kemenak, dari Babinsa ke Polsek, pengawas, Masya Allah. Nah, jadi bahkan Pak Lurah seluruh kelurahan tempel memberikan doa
restu semuanya kepada anak-anak. Betul-betul ini betul-betul semoga menjadi berkah Qur'annya bagi anak-anak. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kegiatan Khatmul Quran Imtihan ini satu hal yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan konsistensi di yayasan dalam rangka membangun dakwah pendidikan yang di dalamnya tadi sesuai misinya solih dan betul-betul didasari pondasi dengan Al-Quran. Masya Allah, kami betul-betul merasa bangga, merasa terhormat, merasa bersyukur sekali bisa turut khidmat dalam rangka membersamai teman-teman guru-guru Al-Quran, di mana mereka betul-betul mempunyai wadah yang besar untuk belajar bersama-sama. Sehingga pada kesempatan tahun-tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, betul-betul tampak jelas proses dan hasilnya. Enggak dari ketuntasan, komitmen sekolah bahwa anak lulus MI ini semua tuntas membaca Al-Quran. Alhamdulillah 2 tahun ini sudah bisa terselesaikan PR-nya, sehingga semua anak kelas 6 bisa terwisudakan. Bagaimana kemudian program-program pasca, artinya anak-anak yang sudah mendapatkan pondasi baca Al-Quran dengan baik, ya menjadi besar harapan kami 5 hal ini bisa didapatkan oleh anak-anak, di mana anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, terus tahu artinya sehingga kuat hafalannya. Kemudian ini mempunyai pemahaman lafdiyah, tahu arti per kata, per kalimat, sehingga anak-anak tadi secara tidak langsung konteks bahasa Arab belajar, punya kosakata. Berikutnya ada intisari dan hikmah yang kita pelajarkan bersama-sama, sehingga anak-anak tadi harapannya betul-betul bisa memetik pelajaran-pelajaran, sehingga amaliyah anak-anak ini betul-betul menjadi pondasi amaliyah Al-Quran. 5 misi bersama-sama ini sudah didapatkan pondasinya bagi anak-anak. Tinggal nanti wali santri PR-nya melanjutkan, namanya juga anak-anak kan gitu. Sudah mendapat pondasi yang baik, selanjutnya bagaimana nanti di jenjang berikutnya di SMP-nya dipilihkan di tempat yang memang tepat kan gitu. Kalau ditempel ini airnya bening, sehingga kalau dikasih ikan mas itu ya masih hidup. Tapi kalau kira-kira dibawa ke daerah Kalasan, airnya itu keruh, ya ikan masnya nanti mati kan. Jika memang harus dibuatkan kolam komunitas yang baik bagi anak-anak nanti di jenjang SMP dan atau kelanjutannya. Nggak rawan anak-anak yang semikian. Dan Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran ini, alhamdulillah kita membersamai selama beberapa tahun terakhir ini. Tadi kita sampaikan semangat belajar bersama dengan teman-teman tim Ustadz-Ustadzah. Makanya seringkali kami sampaikan prinsip kita itu tidak ada anak yang bodoh, yang benar belum menemukan guru yang tepat. Jadi alhamdulillah, barangkali tadi kalau tanya PPDB tadi, ya insya Allah MI Husnayan ini menjadi rekomendasi sekolah yang tepat untuk mendapatkan pembelajaran pondasi tadi. Karena tadi guru-guru di MI Husnayan ini sudah mendapatkan standarisasi semangat belajar standar. Kalau kira-kira santrinya seperti ini, murid-muridnya seperti ini, seperti apa orang tuanya di sekolah maksud kami, seperti apa gurunya kan gitu loh. Artinya kalau mau muridnya seperti ini, gurunya ya belajar demikian. Sehingga kalau bicara jasa-jasaan, yang berjasa mendapatkan anak-anak sampai naik panggung ini, siapa guru yang paling berjasa? Guru yang ngajarkan ini, Warib, yang ngajarkan tajwid? Bukan. Guru yang mulai dari kelas 1 mengajarkan A, Ba, A,
aba. Itu yang mulai pondasi yang pertama. Tuntaslah, sehingga apa? Betul. Nanti anak-anak kelas 4 sudah tuntas, anak-anak kelas 5 sudah tuntas program paskanya. Hingga alhamdulillah 2 tahun terakhir ini, kalau di program kami Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus ini mumpung ada Pak Ketua Yayasan dan jajarannya, karena saya dikira baru hadir sekali, padahal saya itu sudah berkali-kali sembunyi di MI Husnayen. Bahkan saya dengan Ustadzah Rahma itu begitu dekatnya, sehingga setiap sebulan sekali itu bisa ketemu kan. Jadi dalam rangka kami membersamai konsep pendidikan ini, pendidikan Al-Quran ini itu kita konsepkan 3 tahun dalam rangka kita mendampingi lembaga. Tahun pertama itu kalau dalam prinsip kami itu penguatan, jadi recovery mutu dasar. Guru-gurunya itu semuanya harus standar dulu, Masya Allah, dan itu checklist tuntas bagi MI Husnayen. Tepuk tangan dong. Tahun keduanya kemudian kita lakukan lagi penguatan sistem mutu, ketuntasan di setiap kelasnya, jenjangnya. Namanya 1 jilid itu 40 halaman, bagaimana tuntasnya, ketuntasan kelompoknya, namanya anak-anak macam-macam lah, bagaimana ada yang punya kemampuan yang lebih, bagaimana ukuran standar KKM-nya seperti apa. Di tahun kedua alhamdulillah ternyata checklist. Tepuk tangan dong. Dan di tahun ketiganya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Pak Yayasan, di tahun ketiga ini harapan kita itu betul bisa membekali tim teman-teman itu sudah sampai dengan empowering SDM. Jadi tidak hanya pada pas aspek tartilnya, tadi ada turjuman Al-Qur'annya, bahkan bagaimana classroom manajemennya dikelola baik, bahkan sudah sampai pada yang namanya standarisasi koordinator Al-Qur'an yang handal. Jadi insya Allah MI Husnayen itu sudah mempunyai koordinator Al-Quran yang handal. 10 tupoksi koordinator sudah dikuasainya. Bagaimana mulai dari menyusun program kerjanya sampai menyiapkan agenda khotmul Quran, ada 10 tupoksi yang difahami dan hari ini sudah dilakukan dengan baik. Checklist lagi, tepuk tangan dong. Nah, bahkan Bapak Ibu harapan kali di 3 tahun terakhir ini, berikutnya bagaimana? Tinggal kita bagaimana sama-sama mempertahankan. Karena yang namanya meraih prestasi itu insya Allah mudah, mempertahankan lebih mudah. Insya Allah ini semangatnya demikian. Bagaimana mempertahankannya? Harapan kami, begini konsep dalam kami di manajemen Umi Foundation. Harapan besar kami di sekolah ini saat empowering SDM itu sudah sampai tingkat lanjutan, sehingga 50% pekerjaan kami nantinya sudah dalam rangka mengawal lembaga itu sudah bisa mandiri dilakukan oleh lembaga, karena soleh sudah, berikutnya mandiri kan ya. Mandiri bisa dilakukan lembaga. Pengawalan internal koordinator ini makomnya sudah marifatullah, kelasnya itu sudah tahulah kira-kira seperti apa yang kira-kira standar. Nah ini harapan kami pekerjaan kita dalam 1 tahun kerja, supervisi 1, supervisi 2, supervisi 3 cukup nanti empowering SDM dari SDM yang sudah ada. Sehingga besar harapan kami ini, sekaligus mohon izin, di tahun ini kami akan agendakan program TOT, Training Tutor Tahsin sampai Trainer for Trainernya, bagaimana mengelola pembelajaran secara tuntas. Besar harapan kami nanti salah 1, salah 2 dari MI Husnayen nanti sudah ada yang namanya trainer internal, sehingga yang namanya program pengawalan sudah cukup separuh yang kelihatan, tinggal kontrol eksternal dari Umi Foundation saat mendampingi. Hingga siap-siap Ustadzah Rahma dan kawan-kawan.
Masih ada PR lagi untuk belajar lagi. Sehingga apa, secara mandiri, sehingga Bapak Ibu sekalian, betul tadi yang menjadi harapan besar di wilayah Tempel ini khususnya, MI Husnayain bisa menjadi bukan hanya rekomendasi sekolah, harapannya sekaligus bisa menjadi rekomendasi pembelajaran bagi lembaga-lembaga yang lain, pembelajaran Al-Quran untuk turut bisa bersama-sama mensiarkan Al-Quran. Lebih-lebih tidak hanya anak-anaknya, ibu bapaknya bikin kelompok-kelompok pembelajaran Al-Quran. Bahkan harapannya sak kampung Pak Lurah Tempel nanti itu semuanya itu ada pembelajaran Al-Quran, sehingga dakwah Quran betul-betul bisa optimasi di wilayah Tempel ini. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat, sekali lagi selamat seluruh kepada Sivitas Akademikannya di sini semuanya. Semoga ini mendapatkan berkahnya Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Haji Kukuh Hadiwiono AMDT atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya adalah tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Ahmad Burhani MSI. Kepada Bapak DRS Ahmad Burhani MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Barakallahu fikum. Barokah untuk ustadz, ustadzah semua, untuk tamu undangan, untuk ayah bunda, untuk anak-anak yang tercinta. Singkatnya itu nggak, okay. Wow, wakil ke Pak Gembong, menyebut satu-satunya. Okay. Karena waktunya pendek, saya hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Ini saya khulasoh saja, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi ketetapan dari Allah bahwa orang yang tidak memperhatikan peringatan Allah itu apa? Al-Quran, ya. Orang yang tidak memperhatikan peringatan Allah itu nanti akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ini jangan diartikan secara letterlek. Penghidupan sempit itu arep ngopo-ngopo ra iso apa-apa budrek ning ya iya jan iya. Wong korupsi itu arep obah sithik ngono wah nek konangan wah sempit kehidupannya. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Sempit itu artinya merusak esensi kehidupan. Karena pada hakikatnya wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi sumpah Allah loh, demi jiwa dengan penyempurnaan penciptaannya. Artinya ini sumpah Allah dengan jiwa sempurna itu, jiwa itu mati ra? Jiwa iso mati ra? Ora iso. Ya. Iya. Enggak mati, tapi dirusak nanti di dunia ini, termasuk yang tidak memperhatikan peringatan Allah itu. Kelihatannya hidup, tapi jane mati. Jane rohnya itu dirusak. Gitu. Maka ada dua jalur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia itu dengan modal ruh tadi, yang ruh itu adalah abadi, ya, abadi, ya. Tapi abadinya ruh itu beda dengan abadinya Allah, nah, gitu loh. Ini harus kita pahami. Tapi abadi, enggak kayak pitik. Pitik ini orang abadi itu, ya mungkin sampai kiamat itu isih. Tapi ngobar wis diuji, di apa istilahnya, males gitu ya. Buawene nglabruki, engko sok nang kono males diuripke neh sok genti nglabruk sing diklabruki. Bar kuwi dadi lemah, mian. Wis rampung. Tapi kalau manusia enggak. Sehingga orang-orang yang yang mengingkari, ya, tidak memperhatikan Allah, memperhatikan peringatan Allah itu, dia berkata, yaqulu ya laitani qaddam
yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mbok apike kula niku dadoske lemah mawon. Ya karena hewan-hewan yang bertengkar di dunia itu besok setelah membalas itu dibaleknya lemah. Besok kayak ngakoni nek di dunia itu angkuh, di dunia itu merasa semuanya miliknya, di dunia ini angkara murka. Tapi sok neng kono kayak ngakoni, duh Gusti Allah mbok kula didadekke kaya pitik niku mawon, dadekke lemah. Le ngaku sok, bukan sekarang. Nah, maka peringatan bagi Allah ini menjadi sangat penting. Barang siapa yang tidak memperhatikan peringatanku, yakni berupa Al-Quran itu, maka apa jadinya? Akan dikumpulkan di akhirat itu dalam keadaan buta. Pada ayat berikutnya bagaimana? Mereka berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Kemudian Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi diabaikan. Coba bayangke, berada di mahsyar yang panas matahari cuman segini, buta lagi. Terus dia dititahkan dalam bentuk yang tidak sebagaimana ideal ahli surga. Dia diciptakan oleh Allah dengan kulit yang sangat tebal. 4 hari perjalanan manusia, tebalnya kulit. Karena apa? Ya biar tersiksa, ya. Materi yang paling terasa sakit itu kan sebenarnya di kulit ini, kulit ari ya. Ya itu sakit, makanya kulitnya ditebalkan 4 hari perjalanan. Ayah bunda kalau perjalanan ngulon misalnya patang dino patang bengi tekan ngendi? Tekan Banyumas misalnya, ya kuwi tebalnya segitu. Ya. Giginya sebesar Uhud. Antum jenengan bayangke gunung Uhud ya apa? Kok Gunung Merapi? Enggak, Gunung Uhud itu bentuknya tinggi terus melingkar. Jadi istilahnya kayak rahang dideke ngono, ya. Jadi yuk bentuknya karuan. Belum nanti terus diarahkan seperti bentuk babi atau bentuk apa, itu wes enggak jelas itu. Wes rap cetha tingginya segini buta lagi, naudzubillah min dzalik. Itu orang yang tidak memperhatikan ayat Al-Qur'an. Nah, wis rampung toh. Nah, untungnya ngisi keri yang kuwi. Adzan rampung. Donga. Baik, saya tambahkan sedikit terus kita doa. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Qur'an itu Masya Allah, akhirnya dia akan benar-benar kesulitan. Roh itu akan tersakiti, roh itu akan tercederai, roh itu akan terkotori. Oleh apa? Oleh perbuatan yang dilakukan oleh akal. Akal digunakan untuk hal-hal yang sifatnya taktis duniawi. Akal untuk digunakan merusak fitrah. Akal digunakan untuk bagaimana menjadi seakan-akan untuk prioritas yang fana. Ya, ini bukan Al-Quran, ya. Tapi ketika akal itu dalam jalur takwa, fa insya Allah itu akal akan berfungsi dengan baik, akan membersihkan ruhnya tadi. Ya. Kemudian anggota badan yang lain sama juga, anggota badan yang lain akan mengikuti jalur fujur atau jalur takwa. Kalau mengikuti jalur fujur ya sudah, dia hanya dunia oriented, tapi bukan akhirat. Padahal Allah sudah menjelaskan benar kaitan dengan kehidupan ini akan menjadikan kehidupan yang sempit, ya. Ruhnya dirusak dengan kotoran-kotoran dosa sehingga ruhnya itu menjadi tidak pantas menghadap pada Allah, patut gitulah. Karena apa? Karena tadinya itu ruh itu suci, sowan kepada Allah dalam keadaan kotor. Oleh apa? Oleh akibat ya akalnya, oleh akibat anggota badannya yang dia tidak mengikuti jalur takwa. Ya. Apalagi satu lagi, portofolio. Portofolio itu adalah hasil dari pikiran anggota badan. Apa hasil-hasil yang kita lakukan? Kalau
Ustadz Ustadzah atau ayah bunda yang mendapatkan sertifikasi itu kan ada membuat portofolio, itu kalau yang periode dulu-dulu. Kalau sekarang PPG ya. Portofolio itu ya portofolio untuk mengajukan PPG, TPG ya, tunjangan sertifikasi. Tapi portofolio yang kita buat itu adalah portofolio untuk Allah. Ya. Ada kalanya bisa dilihat manusia, ada kalanya tersembunyi. Ada yang jahriyah, ada yang siriyah. Coba saya tanya, mengajarkan Al-Quran ini adalah perintah Allah jahriyah atau siriyah? Jahriyah atau siriyah? Jahriyah. Ngopo dibentuk umi, dibentuk husnayain kalau tidak untuk mengajarkan, itu jahriyah. Jahriyah harus ditampakkan sampai Allah melihat, Rasul melihat, orang-orang mukmin melihat, itu adalah amal jariyah. Amal siriyah, ya mungkin bisa jadi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu jariyah atau siriyah? Ya bisa jariyah, bisa siriyah. Ya, bagaimana anak-anak ini betul-betul bisa membaca Al-Quran tiap hari? Karena Al-Quran itu Masya Allah. Teman-teman kita di Gaza, kemarin sebelum puasa itu saya ketemu dengan salah seorang jamaah umroh yang dia ketemu dengan seorang pimpinan yang di Gaza itu. Dia bercerita, mengapa teman-teman di Gaza dengan posisi sudah seperti itu kok tetap kuat gitu ya. Ya, bahkan pengakuan dari tim dokter yang sekarang baru datang, ya saya kan termasuk BSMI ya, bulan sabit merah ya. Ini laporan dari sana, walaupun di sana itu dia makannya hanya nasi sama minyak, itu dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Masuk di sana itu. Nah itu. Apa kuncinya? Nah tadi ya, yang umroh tadi cerita, kemenangan kami itu sebenarnya karena kita membaca Al-Quran. Karena kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Hingga kami itu ketika sedang pulang di rumah, ketemu dengan istri kita sedang baca Al-Quran, tidak kita ganggu sama sekali. Biar dia baca Quran. Ternyata ada piring belum disai. Ada kumbahan urung dikumbah, dan sebagainya. Kira-kira bapak-bapak pulang gitu enggak? Gitu ya. Nah ini karena apa? Filosofi pejuang di sana itu berkata bahwa istri saya itu gampangannya sedang ngesah pedang. Kalau senjata ya sedang ngisi senjata. Ini sangat dianu sekali itu. Karena apa? Itu hubungan langsung dengan Allah. Omong-omong ro Gusti Allah. Ya, orang ming dobos yang nggo WA entak kayak HP-ne ming nggo ora tau nggo maca Quran gitu ya. Coba tangi turu sing buka mesti langsung gitu. Kudune tangi turu yang diwaca Quran. Lho. Gitu ya. Dibuat program Quran itu ya. Ya, sehari ya ditargetkan ya. Kemarin sudah Ramadan ngatamkan berapa kali. Bar Ramadan iki ya ono tabete lah gitu ya. Orang njur prai gitu ya. Sedina ora tau omong-omong Gusti Allah pengen dikasihani Gusti Allah gitu ya. Dijarke akhirnya apa? Karena waman a'radha an dzikri tadi dijarke gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Maka penting bagi kita semua untuk terus kita bersama-sama memajukan Al-Qur'an ini menjadi poros dalam kehidupan sehari-hari. Kalau enggak rugi kita, itu entek umure orang goge opo-opo. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, saya kira begitu saja pesan saya menyimpulkan dari segenap ustadz tadi, mohon maaf gitu ya. Saya hanya menyimpulkan saja ya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Mari kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan keinginan kita semua. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yakum hasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin waj'alna mahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa
tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ahlul Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ahlul Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ahlul Qur'an wa min dzurriyyatihim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablaghal ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di belahan bumi manapun yang sedang berjuang untuk menyuarakan Al-Qur'an-Mu, untuk meneruskan risalah Nabi-Mu. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami semua di sini sebagai keluarga besar Al-Qur'an, keluarga besar yang terus membumikan Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bila itu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DRS Ahmad Burhani MSI yang telah menyampaikan tausiah dengan sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Amin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Tibalah kita di penghujung acara Khatmul Quran dan Imtihan MI Husnayn Sleman Angkatan 6 tahun 2025. Namun sebelum diakhiri, kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama membawakan acara ini ada kesalahan tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kami kembali ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan donatur Warung SS, Semesta Souvenir, MD Catering, Noto Buah, Bapak Agus Rianto, anggota DPRD Kabupaten Sleman, BPD DIY Syariah, Rumah Makan Padang Asli Cabang Wedi Klaten, Zalaka Teh Jogja, Balai Roso, Hendis Farm, Ulin Nuha Grafika, Happy Meal, Serek Buah, Murakabi, TB Vian Jaya, Ahe Tambak Rejo, Alta Store Banjarmasin, Galeri Santri Sido Mulyo, Java Boiler, Nani Diwa All Shop, Tirta Anggita, Ocean Swimming Coast, Murah Listrik, Bara Body Fit, Bapak Basit Sugianto, anggota Dewan Provinsi, Aston Konblok, KKNet dan Anindia Store, Sofa Jogja ID, British Propolis Tegal Domban, Las Husnayain, ZN Madu, Husnayain Mart, Yamato Serba, Nuril Anwar Store, Queen Mebel, Apotek Widikdo, Gubuk Makan Iwak Kalen, Gria Puspa. Dan kepada seluruh sponsor atau donatur dari pribadi, wali, bapak ibu guru karyawan dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah mencatat sebagai infak fisabilillah, mengganti dengan rezeki dan pahala yang berlimpah, karena dipergunakan untuk memuliakan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Sebagai ucapan syukur atas suksesnya terselenggara acara ini, marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arin, saya Tiara. sampai jumpa di Khatmul Quran dan imtihan tahun depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا
بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله.